Horas. Jadi seperti janji saya sebelumnya ya, di video-video saya sebelumnya kan saya pernah berjanji saya akan membuatkan suatu berbentuk video untuk menceritakan perjalanan channel saya ini, yaitu channel Peronang Ganjang. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya kepada teman-teman semua kalau video kali ini saya buat dalam bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui selama ini kan konten saya berhubungan dengan Batak dan kebanyakan dalam bahasa Batak, tapi kali ini kita buat dulu dalam bahasa Indonesia. Selain supaya lebih mudah untuk mengucapkan dan lebih mudah untuk dimengerti lebih banyak orang lagi, juga ini adalah untuk mempermudah saya dalam hal pengeditan nanti ya kan. Jadi nggak perlu lagi dibuat atau dibikin translate atau terjemahannya ya kan. Ya, jadi kalau channel saya ini, channel Peronang Ganjang ini pertama kali saya buat pada awal bulan 2 2019. Berarti sekarang udah lebih dari 1 tahun ya. Sebenarnya sebelum channel ini saya juga punya channel yang namanya Ramli Banjar, nanti bisa dicek ya, linknya nanti saya bikin di bawah. Dan channel saya, channel Peronang Ganjang ini adalah hanya channel ecek-ecek lah gitu dia ya. Awalnya saya ingin mengembangkan channel saya yang satu lagi Ramli Banjar itu, tapi seiring berjalannya waktu ternyata channel ini lebih menjanjikan dan lebih cepat berkembang. Akhirnya saya jadi meneruskan channel ini, dan channel yang satu lagi itu tetap jalan tapi sedikit agak ditinggalkan dulu lah, atau kalau dalam bahasa apanya dihidupkan dulu atau dimuseumkan dulu lah ya kan. Jadi awalnya channel ini kan kontennya konten-konten ngevlog, juga tempat-tempat wisata di Medan ada beberapa lah, dan juga ada belajar-belajar tentang surat aksara Batak Toba. Cuman pernah suatu ketika ketika saya pulang kerja, di tengah perjalanan kebetulan ada satu kejadian atau insiden gedung rubuh di kota Medan. Kebetulan pas saya lewat, dan pada saat itu saya rekam, terus langsung saya upload. Dalam jangka 1 hari dia langsung ada penontonnya sekitar 11.000, dan pada posisi saat itu subscriber saya masih 50. Tapi gara-gara video itu subscriber saya langsung naik drastis menjadi 200 lebih, dan video itu pun langsung ditonton dalam waktu 24 jam sekitar 10.000 lebih. Dan mulai dari situlah saya berpikir, oh sepertinya channel ini saya buat aja lah channel berita gitu dia. Jadi seiring berjalan waktu akhirnya yang tentang surat aksara Batak dan juga yang ngeplok itu saya tinggalkan. Saya bikinlah ini channel berita, tapi berita-berita yang saya masukkan ke sini adalah saya ambil dari Facebook, dari orang-orang yang serang langsung, misalnya ada kebakaran, ada kecelakaan, ada kebanjiran gitu-gitu ya kan. Apakah setelah saya buat konten seperti itu di channel ini sukses? Enggak juga ternyata. Apalagi di zaman sekarang kan, di situ ada kejadian itu langsung tersebar. Sementara saya akan kerja, seandainya ada kejadian di satu tempat, 3 jam lagi baru saya tahu, baru saya dapat videonya, baru saya upload, pasti penontonnya sudah nggak ada lagi karena udah duluan dibuat orang gitu ya kan. Jadi seiring berjalannya waktu seperti itu juga ketemu juga sama anak pakat di Sikotang. Ya sebelumnya saya memberitahukan kalau yang mengejari saya untuk men-YouTube adalah Sikotang anak pakat ya kan. Ketemu sama dia, baru diajaknya main film atau lauk Batak yang ada di channelnya ya kan. Nanti teman-teman bisa cek di channelnya itu. Dari situ saya belajar banyak tentang dia. Saya juga diajari tentang YouTube, bagaimana peraturan YouTube. Dan pada saat itu kan setiap saya ikut main di video itu, maka channel saya akan dipromosikan di situ, dituliskan di akhir video atau di deskripsinya akan dibuat beserta linknya. Dan itu sangat berpengaruh juga untuk menambah subscriber saya dan juga jam tayang ya kan. Banyak juga orang yang melihat ini siapa sih, ditengoknya nama channel ini, akhirnya dikunjungi juga gitu. Nah pada saat itu si Hotang itu memberi saran dan melihat channel saya itu kurang berkembang meskipun subscribernya naik, tapi secara jam tayang kurang. Itu gara-gara berita-berita tadi. Karena berita-berita itu seperti yang saya bilang tadi kan, kalau berita ini terlambat sedikit mengupload, pasti sudah duluannya orang, maka video yang kita upload itu penontonnya pasti akan sedikit karena orang udah lebih dulu tahu dari tempat yang lain gitu. Akhirnya dia memberi saran kembalilah ke konten-konten Batak. Nah pada kalau tidak salah sekitar bulan 10 2019 hari itu akhirnya saya kembali lagi membuat channel konten-konten atau video tentang Batak. Awalnya saya buat tentang kumpulan-kumpulan upasa,
terus belajar bahasa Batak, terus belajar surat aksara Batak Toba. Nanti video-videonya teman-teman bisa cek, masih ada di sini. Dan pada saat itu video-video saya tentang berita-berita itu masih ada di sini. Dan selain berita-berita itu juga, sebelum saya kembali ke konten Batak atau sebelum dikasih saran oleh si Hotang Anak Bakat itu, juga saya juga banyaklah mengambil video-video orang yang lagi viral, termasuk itu video-videonya Maktenet. Kalau pernah teman-teman dengar tentang ina-ina yang pergi ke pesta itu yang jagalnya kurang, terus yang tentang mangalo pakai mangloyang, terus ada tentang mati parodang-rodang katanya gitu ya, kalau mamanya pergi ke pajak terus pulang dari pajak ditagih anaknya bawa oleh-oleh apa kan gitu ya. Nah, video-video itu dulu ada di sama saya. Dan pada waktu itu awalnya saya nggak tahu itu siapa Maktenet, tapi pernah lewat di berandaku di Facebook ada orang yang nge-share, terus saya lihat, baru saya add Maktenet, baru saya inbox, saya minta izin bisa nggak videonya saya upload ke YouTube saya. Nah, pada saat itu Maktenet mengizinkan untuk mengupload. Awal tahun 2020, pas awal-awal datangnya pandemi ini ya, sekitar awal bulan 3 kalau nggak salah, akhirnya channel saya ini tembus 1000 subscriber, mendapatkan 1000 subscriber pertama. Dan pada saat itu saya membuat video ucapan terima kasih kepada seluruh penonton. Saya membuat video itu dan tanpa pengetahuan saya, entah bagaimana ceritanya, ternyata video yang saya buat itu di-share oleh Maktenet, sekalian dibikin di captionnya itu mengucapkan selamat kepada saya. Saya nggak tahu Maktenet itu kenal dari mana, atau mungkin dia sering nonton kami atau nonton saya di Anak Bakat sehingga dia tahu kan gitu ya. Sering berjalannya waktu juga Maktenet pernah meminta kepada saya untuk menghapus videonya itu. Dan saya tanyakan, nanti ada di percakapan kami itu, nanti ada saya ini, ada tampilannya di sini, itu masih saya simpan. Saya tanya kenapa dihapus, dia bilang nggak apa-apa. Terus dia ada sedikit disinggung tentang royalti atau pembagian hasil, sementara kan channel saya pada waktu itu belum dimonetisasi. Setelah berjalan beberapa minggu, yang biasanya setiap saya membuka Facebook selalu nampak postingan-postingan status atau videonya Maktenet, tapi kok tiba-tiba kok nggak nampak lagi gitu. Akhirnya saya coba masukkan di pencarian Maktenet, ternyata tidak ketemu lagi. Setelah saya tanya teman, ini kenapa seperti ini, teman saya bilang berarti kamu sudah diblokir gitu. Dan pada saat itu saya sudah diblokir Maktenet, saya nggak tahu kenapa, dan saya juga tidak tahu persis kapan saya diblokir Maktenet di Facebook. Tapi yang saya ingat waktu itu postingan-postingan Maktenet yang terakhir yang pernah saya lihat itu mengenai tentang lagunya yang dibuat itu, yaitu lagu Atirya. Saya nggak tahu dirilis atau enggak jadinya, ya kan. Padahal sebenarnya saya tidak ada pernah berantem atau perang komentar di Facebook sama Maktenet, karena juga saya tidak kenal dia secara pribadi. Juga saya bukan menjadi yang pro atau yang kontra tentang dia, hanya video-videonya dia sering saya lihat dan di-share orang juga gitu ya kan. Iya, saya nggak tahu apa alasan Maktenet memblokir saya dari Facebook. Di samping itu juga saya juga tidak mencari tahu karena saya tidak mau tahu kan gitu. Begitu juga dengan lagunya Atirha itu, saya nggak tahu apakah itu sudah dirilis. Nah, sehingga channel saya ini sudah dimonetisasi per tanggal 15 September 2020 yang lalu. Sebenarnya tanggal 13 September itu jam tayang saya sudah memenuhi. Cuman pada waktu itu saya bertemu dan berdiskusi dengan si Hotang Anak Bakat, ini bagaimana, apakah kita langsung ajukan untuk dimonetisasi. Saat itu dia memberi saran dan bertanya bagaimana dengan video-video yang lama itu, maksudnya video-video yang dulu berita-berita yang saya ambil dari Facebook, termasuk dengan video-videonya Maktenet itu ya kan. Dan dia menyarankan supaya dihapus saja. Bayangkan, channelmu yang belum dimonetisasi pun Maktenet sudah minta royalti atau pembagian hasil. Bagaimana nanti setelah dimonetisasi? Akhirnya saya memilih untuk mundur selangkah. Artinya pada tanggal 13 September itu jam tayang saya kan sudah penuh 4000 jam. Maka video-video yang lama itu yang bukan video original punya saya, maka akan saya hapus. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menghapus semua video-video yang bukan video saya, termasuk videonya Maktenet yang dulu ada di channel saya, karena waktu itu kan
tidak serta-merta langsung saya hapus sekaligus. Saya menghapusnya bertahap-bertahap. Jadi artinya video magnet itu sudah saya hapus sebelum channel saya ini dimonetisasi. Jam tayang saya akan berkurang lagi ke belakang. Itulah yang saya maksud mundur satu langkah untuk melompat 3 langkah ke depan. Dan itu memang terbukti. Dari tanggal 13, tanggal 15-nya sudah terpenuhi juga jam tayang saya. Pagi-pagi saya sudah mendapatkan email pemberitahuan bahwa jam tayang saya sudah memenuhi syarat dan diminta untuk segera mendaftar untuk dimonetisasi. Akhirnya pagi-pagi sekitar jam setengah 9 saya mengajukan untuk dimonetisasi dan ditinjau, dan pada jam 3 sore di hari yang sama saya juga mendapatkan email dari YouTube bahwa channel saya ini sudah dimonetisasi per tanggal 15 September 2020 kemarin sudah dimonetisasi. Ini sudah hari ini sudah hampir kurang lebih 1 bulan ya, dan sudah berpenghasilan. Berapa sekarang penghasilan saya? Berapa sekarang penghasilan YouTuber Peronan Ganjang? Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Video berikutnya kita akan membahas proses bagaimana dari setelah dimonetisasi sampai tahapan selanjutnya sampai ke depan sampai akhirnya nanti gajian pertama, maka saya akan membuatkan videonya kembali. Jadi istilahnya video kali ini khusus untuk tahapan-tahapan perjalanan dari awal sampai dimonetisasi. Nanti ke depan dari dimonetisasi sampai tahapan-tahapan terus ada registrasi KTP, registrasi alamat, nomor rekening, menunggu PIN dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita buatkan videonya ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, subscribernya channel YouTube Peronan Ganjang. Tanpa kalian channel ini tidak apa-apa. Terima kasih juga kepada seluruh subscriber dan penontonnya channel YouTube Anak Pakat. Dukung kami terus berkarya di Peronan Ganjang, Anak Pakat. Begitu juga teman-teman kita kreator-kreator lainnya. Terima kasih buat Sikotang Anak Pakat, Ras Aprat. Ayo teman-teman terutama akan aku ya kan, ayo kita bergelut atau berkecimpung di dunia YouTube ini. Saya juga bekerja sehari-hari seperti biasa, ini hanyalah sampingan. Dan perlu diketahui juga, mungkin ada yang berkata, saya nggak punya kamera, nggak punya laptop untuk apa segala macam. Saya juga sampai saat ini saya juga hanya menggunakan HP. Jika nanti penghasilan saya sudah besar, maka akan saya beli kamera, laptop atau komputer agar kualitasnya semakin bagus ke depannya kan. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya.